Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Belakangan ini kembali ramai perbincangan dan tayangan mengenai dukun yang berkedok Ustadz, Gus, Kiai atau apalah namanya. Ustadz dukun kembali mencuat setelah terjadi perseteruan antara seorang YouTuber yang bernama Pesulap Merah dengan Gus Samsudin Jadab, pemilik sebuah padepokan yang sering membuka praktek pengobatan. Kita bisa lihat sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku mempunyai kemampuan spiritual, gaib, penyembuhan, dan masih banyak lagi. Mereka mengklaim mempunyai ilmu gaib, ilmu hikmah, laduni, dan sebutan lain yang seakan-akan berasal dari tuntunan agama. Banyak di antara oknum ustadz dukun yang menyematkan gelar Gus, Ustadz, Kiai di depan namanya yang seolah-olah mereka orang yang menjalankan prakteknya sesuai syariat Islam. Tak ketinggalan mereka juga berpenampilan layaknya seorang ustadz, seorang Gus atau seorang Kiai, lengkap dengan pakaian, sarung, peci atau sorban dan tasbihnya. Jika orang melihat sepintas, mereka sangat meyakinkan dengan penampilan, gaya bahasa, dan berbagai kemampuan yang katanya kemampuan spiritual. Lantas, bagaimana kita bisa membedakan seorang benar-benar ustadz, Gus, Kiai dengan dukun yang berkedok ustadz, Gus, atau Kiai? Simak video hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Dunia perdukunan bukan merupakan barang baru. Sejak zaman dahulu, praktek perdukunan sudah menjamur. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu mengisahkan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ada beberapa perkara yang dahulu biasa kami lakukan di masa jahiliyah. Di antaranya, kami sering mendatangi dukun." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Janganlah kalian mendatangi dukun-dukun itu." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang kita mendatangi dukun. Apabila beliau melarang umatnya melakukan sesuatu, maka itu berarti melanggarnya akan menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi diri manusia. Banyak orang tertipu, mereka menganggap bahwa apa yang diberitakan oleh dukun atau paranormal sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap ramalan atau fatwa sang dukun sebagai sesuatu yang salah, karena apa yang dikatakannya benar-benar terjadi atau sesuai dengan keadaan. Lantas, benarkah demikian? Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun itu dahulu menceritakan kepada kami sesuatu perkara, dan hal itu benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu adalah kebetulan saja. Suatu kalimat yang hak telah dicuri oleh bangsa jin, lalu dilontarkan ke dalam telinga kawannya dari bangsa manusia, dan dia tambahkan 100 kedustaan padanya." Hadis riwayat Muslim. Dalam kesehariannya, mereka sulit dikenali lantaran menampilkan citra diri sebagai orang yang taat beragama, mulai dari memakai kopiah hingga sorban. Lantas bagaimana kita bisa tahu mana yang benar-benar ustadz dengan dukun yang berkedok ustadz? Bagaimana ciri-ciri dukun berkedok ustadz atau ustadz palsu? Ciri-ciri ustadz dukun diantaranya: pertama, selalu memamerkan kemampuannya atau kehebatannya. Dukun ustadz biasanya selalu mempertontonkan kemampuan yang mereka miliki, seperti kebal terhadap senjata tajam, yang membuatnya tidak mempan ketika dibacok dengan senjata tajam atau senjata api. Praktek tenaga dalam,
biasanya dengan mempertunjukkan ilmu mental-mental ketika diserang oleh orang lain. Praktek mengambil atau sering mereka sebut menarik benda pusaka atau barang-barang gaib, semisal keris, batu, dan barang-barang yang katanya dari dunia gaib. Praktek pengobatan dengan berbagai metode, misalnya memindahkan penyakit ke hewan atau pohon, pengobatan dengan metode ruqyah, ilmu hikmah, dan sejenisnya yang katanya bisa menyembuhkan tanpa bisa dibuktikan kebenarannya. Semua itu sebenarnya hanya sebuah trik sulap yang dikemas rapi dan dibumbui dengan embel-embel agama. Kedua, mereka mengaku atau memproklamirkan diri sebagai ustadz, gus, atau kiai. Ustadz dukun biasanya selalu menyebut dirinya sendiri dengan gelar-gelar yang terlihat islami, agar orang lain percaya dan yakin jika apa yang dipraktekkan sesuai dengan tuntunan agama. Seperti kita tahu yang benar-benar seorang ustadz, gus, atau kiai tak pernah memproklamirkan diri mereka. Umatlah yang memberi gelar atau menyebutnya dengan sebutan ustadz, gus, atau kiai. Ketiga, mempertontonkan kemampuan meramal atau menebak. Banyak di antara dukun yang berkedok ustadz sering memperlihatkan kemampuan meramal atau menebak ini. Mereka sering menebak nama dan permasalahan yang dihadapi orang yang datang kepadanya sebelum orang itu memperkenalkan diri dan mengungkapkan masalahnya. Sepintas memang membuat takjub karena bagaimana mungkin tanpa memperkenalkan diri dan mengutarakan masalah seorang ustadz, gus, atau kiai yang ternyata bisa mengerti atau mengetahui terlebih dahulu. Allah berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Quran Surat An-Naml ayat 65. Apa yang mereka lakukan adalah trik yang dipraktekkan seolah-olah mereka mengetahui hal-hal gaib dan hal-hal yang belum terjadi. Keempat, meminta syarat aneh-aneh. Banyak di antara ustadz dukun yang meminta syarat ketika menjalankan prakteknya. Misalnya meminta disediakan binatang dengan ciri-ciri khusus, meminta kepada pasiennya melakukan ritual-ritual aneh, semisal mandi kembang di tengah malam, berendam, dan permintaan-permintaan aneh lainnya. Kelima, memberikan benda-benda yang katanya bertuah. Seringkali para ustadz dukun ini memberikan benda-benda yang katanya bertuah dan mempunyai kemampuan atau kekuatan gaib untuk dipakai agar terlaksana semua apa yang dihajatkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ru'yah, jimat, dan pelet itu syirik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari banyaknya ustadz dukun yang ada di tengah masyarakat, semoga kita tidak tertipu dengan penampilan, bahasa, dan trik-trik sulap yang mereka pertontonkan. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.